dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Irawati. Saya mengajar IPS di SMP Negeri 1 Beduai, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3, kelas D, kelompok 3. Ini adalah kartu ujian saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan satu orang untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk materi kita, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Materi minggu lalu ialah tentang lembaga keluarga, yaitu lembaga yang terkecil di masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Iya, bagus sekali dulu ya. Jadi, materi minggu lalu adalah tentang fungsi dari lembaga keluarga. Ya, bagus sekali Girly. Tepuk tangan untuk jawaban Girly. Ya, jadi materi hari ini kita membahas masalah fungsi dari lembaga agama dan fungsi dari lembaga ekonomi yang merupakan fungsi dari lembaga sosial. Ya, jadi itu untuk materi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materinya, ada yang tahu nggak tentang fungsi lembaga itu apa, pengertiannya tentang lembaga agama? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Ayah. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia. Ya, bagus jawabannya. Bagus sekali untuk jawaban Ayah. Kemudian untuk contoh lembaga agama, ada yang tahu contohnya? Saya, Bu. Ya. Lembaga agama Islam adalah MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Denir. Jadi, salah satu contoh dari lembaga agama adalah MUI, ya, itu untuk contoh agama, lembaga agama Islam. Ya, nanti akan lebih lanjutnya kita bahas di materi ya, materi inti kita tentang fungsi lembaga agama. Nah, itu tentang fungsi lembaga agama. Kita masuk ke fungsi lembaga ekonomi. Ada yang tahu kira-kira? Saya, Bu. Oke, silakan Randy. Apa itu lembaga ekonomi? Lembaga yang mengatur kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga yang mengatur kebutuhan ekonomi masyarakat. Nah, contohnya, ada yang tahu contohnya lembaga ekonomi? Saya, Bu. Ya, silakan Alia. Contoh lembaga ekonomi adalah bank. Ya, salah satu contohnya adalah bank. Ya. Nah, semuanya sudah pernah ke bank kan? Ya, pernah. Nah, kira-kira dalam kalian ke bank itu kira-kira apa aktivitas yang dilakukan di sana? Ayo, apa yang kalian lakukan di bank pada saat kalian ke bank? Salah satunya apa? Siapa? Iya, silakan. Menabung, Bu. Iya. Menabung. Ya, apa lagi selain menabung? Ya, silakan. Melakukan penarikan. Ya, melakukan penarikan
Ya, bisa juga melakukan peminjaman uang ya, tapi bukan Rahel yang minjem duit ya. Nah, tentunya bukan Rahel. Biasanya ya mungkin kalian menemani orang tua ya untuk mengajukan pinjaman. Ya. Ada lagi yang punya pengalaman ke bank? Ada lagi? Ada? Kira-kira selain minjam, selain nabung, selain apa lagi tadi? Menarik, ada lagi kegiatan yang dilakukan? Transfer. Iya, betul ya. Jadi salah satu kegiatan penting juga dalam perbankan itu adalah mentransfer uang. Ya, bagus sekali. Jadi itu untuk pengetahuan dasar kita ya tentang fungsi lembaga agama dan lembaga ekonomi. Jadi kalian sudah memahami ya sedikitnya, karena ini memang dalam kehidupan sehari-hari bukan hal yang asing lagi ya untuk lembaga agama dan lembaga ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan model discovery learning. Ya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis tentang ciri dan fungsi lembaga agama sebagai bagian dari lembaga sosial dengan tepat. Ya, ini yang perlu kamu lakukan di dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua, jadi peserta didik diharapkan mampu menganalisis sektor-sektor dan fungsi lembaga ekonomi di masyarakat dengan benar. Ya, betul ya. Jadi menyajikan hasil analisis tentang fungsi lembaga agama dan lembaga ekonomi di masyarakat dengan percaya diri dan santun. Nah, nanti di dalam diskusi itu yang dinilai adalah selain kalian tanggung jawab, itu ada rasa percaya diri. Ya, tampil dengan percaya diri dan santun. Ya, itu poin yang dinilai dalam diskusi nanti. Ya. Oke. Sebelum kita memasuki materi inti, ya, kita amati dulu gambar ya. Kita lihat gambarnya supaya kalian lebih memahami materi hari ini. Yang pertama, ya, ada gambar ya, ada dua gambar ini. Yaitu gambar apa yang pertama? Yang sebelah kiri tentang apa? Ayo. Ya, orang sedang beribadah. Beribadah. Di mana ibadahnya ini? Ya, di masjid. Berarti ini khusus untuk agama Islam. Iya, betul ya. Jadi yang sebelahnya kira-kira sedang apa? Sama beribadah ya. Di mana beribadahnya? Di Kelenteng. Iya, Kelenteng ya. Ini untuk agama Konghucu ya. Nah, dengan demikian gambar ini adalah menjelaskan tentang ya, betul ya. Jadi gambar ini meliputi ya kegiatan yang ada pada lembaga agama. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, perhatikan ya. Gambar yang kedua. Ya, perhatikan. Gambar kedua adalah yang sebelah kiri itu gambar bank. Bank apa? Bank BNI. Ya, Bank BNI. Yang sebelahnya pasar. Ya, pasar. Ya. Nah, yang pertama ini adalah aktivitas yang dilakukan di bank, khususnya Bank BNI. Nah, kalau dilihat di gambar, ini orang sedang apa ya? Orang sedang apa? Menarik duit. Ya, bisa jadi, iya, orang melakukan aktivitas di ATM, ya. Nah, di situ ya bisa terjadi menarik uang, bisa mentransfer dan lain-lain sebagainya, ya. Bisa juga belanja online, ya kan? Nah, oke, sekarang banyak kegiatan yang mempermudah kita ya. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas yang ada di pasar. Ya.
aktivitas yang ada di pasar. Nah, di situ ada orang sedang apa? Iya, jual beli barang. Ada juga yang mengangkut barang. Kemudian apa lagi? Apa lagi kira-kira di situ? Ya, belanja dan lain sebagainya ya. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan di situ ya, karena di pasar itu pasti orangnya ramai. Oke ya. Nah, jadi kedua gambar ini berarti menjelaskan tentang apa ini? Lembaga ekonomi. Iya, berarti ini adalah gambar yang meliputi aktivitas kegiatan dari lembaga ekonomi ya. Ya, jadi secara garis besar kalian sudah memahami ya untuk lembaga agama dan lembaga ekonomi. Nah, supaya kalian lebih memahami materi tentang lembaga agama dan lembaga ekonomi, nah Ibu akan berikan tugas untuk kalian berupa LKPD, ya, lembar kerja peserta didik ya. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya Ibu ada memberi tugas untuk kalian di rumah untuk menyiapkan perlengkapan berupa yang pertama spidol, yang kedua ya penggaris, yang ketiga apa lagi? Gunting. Ya gunting, apa lagi? Lem. Sudah disiapkan semua? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan keluarkan semua ya. Kalian duduk, sudah berdasarkan kelompoknya ya. Silakan keluarkan, siapkan ya, buku paketnya dibuka ya. Ya, sudah disiapkan semua perlengkapannya? Baik. Nanti akan Ibu bagikan per kelompok. Ada kertas karton, ya. Nah, nanti ini kalian buat, ya. Kalian buat tabel di sini, ya, di dalam kertas ini, yang isinya tentang lembaga agama dan lembaga ekonomi. Ya, pembahasan tentang lembaga agama dan ekonomi. Nah, karena ada dua, jadi kalian 4 kelompok. Jadi 2 kelompok itu membahas masalah lembaga ekonomi dan yang 2 kelompok lagi membahas tentang lembaga agama. Ya, siap ya? Oke, kalau siap Ibu bagikan. Ya. Silakan dipilih. Yang mana? Yang hijau ya. Yang ini? Ini. Oke ya. Nah, silakan. Ya. Silakan dikerjakan bersama timnya. Kalau bekerja sama ya, dilakukan secara berkelompok. Perhatikan anak-anak, ya, perhatikan dulu. Jadi untuk diskusi, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan kalian kerjakan bersama teman-temannya. Lakukan kerjasama yang baik, ya. Silakan bagi-bagi. Ada yang bagian ini, silakan kalian bagikan sesuai dengan tugasnya masing-masing kelompok, ya. Silakan dikerjakan.
kita melakukan presentasi. Kelompok 1 kemana sudah berdiri kali ini? Di kelompok 1 siapa? Oke anak-anak, perhatian. Jadi sambil kalian mengerjakan LKPD, tolong perhatikan dulu video pembelajarannya supaya kalian bisa memahami soal-soal yang kalian kerjakan ya. Jadi perhatikan videonya dulu ya. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Jenis dan fungsi lembaga agama dan lembaga ekonomi. Lembaga agama. Lembaga agama berawal dari sistem keyakinan masyarakat. Agama sebagai suatu kepercayaan, berisi ajaran dan petunjuk bagi penganutnya agar selamat di dunia dan akhirat. Agama pada dasarnya merupakan aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Berikut merupakan contoh lembaga keagamaan yang ada di Indonesia. Fungsi lembaga agama antara lain: 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam sekitar. 2. Sebagai sumber kebenaran dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 3. Sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. 4. Memberikan prinsip benar dan salah untuk menghindarkan manusia melakukan perilaku menyimpang. Dengan kata lain, lembaga agama mampu memberikan pedoman dalam bertingkah laku. 5. Mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. 6. Lembaga agama mempertemukan antar kelompok atau golongan dalam keluarga besar lembaga agama atau umat. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum, yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi antara lain: 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman untuk harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberi pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas bagi masyarakat. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Kalau sudah, kita lanjut dengan kegiatan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Kita beri semangat dulu untuk kelompok 1. Tangannya. Ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang lembaga agama. Yang pertama adalah agama Islam. Tempat ibadahnya adalah masjid. Hari raya besarnya adalah Idul Fitri. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah agama Kristen. Tempat ibadahnya adalah gereja. Hari raya besarnya adalah Natal dan Paskah. Kitab sucinya adalah Alkitab. Yang ketiga adalah agama Katolik. Tempat ibadahnya gereja. Hari besarnya hari raya Natal dan Paskah. Kitab sucinya adalah Alkitab. Yang keempat adalah agama Hindu. Tempat ibadahnya pura. Hari besarnya Nyepi dan Alkitabnya dan kitab sucinya adalah Weda. Yang kelima adalah Buddha. Tempat ibadahnya vihara. Hari besarnya Waisak. Kitab sucinya Tripitaka. Yang keenam adalah Konghucu. Tempat ibadahnya Lintang. Hari besarnya Imlek dan kitab sucinya adalah Sri Hujim. Fungsi dari lembaga agama antara lain adalah: 1. Sebagai penuntun. 2. Sumber kebenaran. 3. Memberikan prinsip benar salah untuk menghindari manusia melakukan perilaku menyimpang. Dan keempat adalah pedoman manusia berbuat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Apakah dampak jika lembaga agama tidak berfungsi? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, jawabannya adalah akan terjadinya perselisihan agama di Indonesia. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah. Baik, jika sudah jelas, kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang. Tepuk tangan untuk kelompok 1 biar Kak. Biar. Hasil diskusi kalian.
penjelasannya sudah cukup baik ya. Ada yang sudah baik, ada yang cukup ya. Artinya ada yang belum maksimal dalam menyampaikan hasil presentasinya ya. Nah, kita perhatikan di sini hasil diskusi kalian ya. Hari ini adalah yang pertama itu mengenai lembaga agama. Kita lihat, perhatikan di sini untuk lembaga agama. Ya. Nah, perhatikan untuk hari besar yang agama Islam adalah Idul Fitri. Kemudian yang Kristen ya Natal, sama Katolik Natal. Hindu Nyepi, Waisak. Hindu Nyepi ya. Buddha adalah Waisak dan Konghucu adalah Tahun Baru. Nah, kitab sucinya sudah tahu semua ya. Kalau Islam ada Al-Quran, Kristen Katolik itu Alkitab, kemudian Hindu adalah Weda, Buddha ya Tripitaka, dan yang terakhir Konghucu adalah Shinji. Itulah dia ya. Oke, jadi fungsi dari lembaga agama adalah salah satunya sebagai penuntun ya, penuntun. Kemudian sekarang kita lihat yang lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi sektornya terdiri dari agraris, perdagangan, dan industri serta jasa. Nah, ini sudah kalian tampilkan semua, hasilnya sudah baik ya. Nanti untuk nilai akan ibu bagikan ya hasil presentasi kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Agama dulu. Kita lihat apa sih lembaga agama itu ya. Nah, kita lihat sama-sama. Jadi lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia dengan siapa? Ya, dengan Tuhannya ya. Jadi kehidupan manusia baik dengan sesama maupun dengan kehidupannya ya. Untuk melakukan barter ya, menggunakan tenaga kerja dan lain sebagainya. Masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat tadi. Lihat sini gambarnya. Nah, ini aktivitas yang dilakukan di bank. Oke. Salah satunya contohnya. Nah, ini juga contoh lembaga ekonomi itu ada BUMN, ada Bank Indonesia, ada perdagangan. Ya. Ini untuk contoh lembaga. Nah, apa saja kegiatan ekonomi? Kita lihat. Yang pertama, kegiatan produksi atau kegiatan yang menghasilkan. Yang kedua, yaitu distribusi. Ini ada gambar orang lagi kirim barang, yaitu penyaluran barang ya. Kemudian ini kegiatan konsumsi. Ya, konsumsi. Menghabiskan bahan bakar, ya bahan makanan maksudnya, ya. Nah, kemudian tujuannya. Apa sih tujuan dari dan fungsi dari lembaga ekonomi? Yang pertama adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Ya, contohnya ada makanan. Kemudian memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang. Nah, ini kalau zaman dahulu, lihat gambar tuh. Itu kira-kira tukar apa dengan apa ya? Gelas kandungan buah tomat. Tomat atau telur ya itu ya? Tomat ya. Jadi di sini orang zaman dulu itu mau beli tomat pakai beras, ya, mau beli garam juga pakai beras, ya, tukar-tukar gitu kan? Itu namanya barter ya. Kemudian nih memberi pedoman tentang harga jual dan harga beli ya. Jadi yang menentukan berapa jumlah harganya apa segala macam itu adalah lembaga lembaga ekonomi. Ya. Kita lihat memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Ini juga memberi pedoman
dalam keyakinan, mempersatukan umat, bertujuan memuliakan umatnya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk jawabannya Rahel ya. Jadi salah satu ciri dari lembaga agama adalah memuliakan umatnya. Ya. Nah, ada pertanyaan lain? Sudah jelas semua? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, kita menutup pelajaran kita ya. Pada akhir seperti biasa, pada akhir pembelajaran, Ibu akan melihat atau menilai kemampuan kalian dalam menyimak materi hari ini, ya, atau yang dikenal dengan istilah post test, ya. Seperti biasa, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk post test, Ibu kasih waktu 5 menit ya, karena soalnya ada 5 pilihan ganda. Silakan dijawab langsung dilingkari. Ya, kita bahas dulu. Nomor 1. Perhatikan yang nomor 1. Soalnya adalah lembaga agama berfungsi mengatur kehidupan masyarakat di dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Berarti itu adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Ya, menjaga kebahagiaan hakiki di dalam. Oke, nomor 2. Lembaga agama memiliki ajaran yang dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat. Nah, sikap yang tepat yang dilakukan oleh masyarakat adalah B. Itu apa? Memasak. Memasak. Jawabannya benar adalah C. Ya, menjalankan ajaran agama dengan baik. Masih ada yang salah ya? Nah, ya. Jadi nanti dipelajari lagi yang masih belum paham ya tentang materi dari lembaga agama. Jadi sebelum kita menutup rangkaian kegiatan kita ya, tentunya kalian sudah melewati ya kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, menurut pendapat kalian, ya bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan perasaannya? Saya, Bu. Ya, silakan Ayah. Pelajarannya menyenangkan, kami lebih mudah untuk memahami materi. Ya. Yang lain bagaimana? Menyenangkan? Saya, Bu. Senang dengan pelajaran hari ini? Ya. Bisa memahaminya dengan mudah? Bisa. Oke ya, saya baik. Kemudian ada lagi? Siapa lagi? Ya, Rahel. Pembelajarannya seru karena berdiskusi. Ya. Pembelajarannya seru karena berdiskusi. Jadi belajar dengan berdiskusi itu lebih memudahkan atau bagaimana? Memudahkan. Jadi pekerjaan yang tadinya lama ya, rumit bisa dikerjakan bersama-sama sehingga hasilnya bisa dirasakan lebih cepat ya. Jadi pembelajaran hari ini ya kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, ada pesan moral yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini ya tentang lembaga agama ya. Perhatikan di depan. Nah, ini bukan untuk kalian saja, tapi untuk kita semua ya, termasuk Ibu. Kita sering melakukan hal ini ya. Lihat, hidup yang sibuk membuat sulit untuk beribadah. Tapi ibadah membuat hidup yang sulit lebih mudah. Bisa dipahami kalimatnya? Bisa. Maksudnya, ya, hidup yang sibuk membuat sulit untuk beribadah. Artinya kalau orang sibuk itu pada umumnya sulit untuk beribadah. Kan? Sibuk, capek, banyak kegiatan, gini, gitu ya. Itu kalau mau beribadah. Tapi kalau kita beribadah terus, sebenarnya ya, itu membuat hidup kita yang sesulit apapun itu menjadi lebih mudah. Itu maksudnya ya. Maka tujuan dari pesan moral hari ini adalah rajin-rajinlah kita beribadah supaya hidup kita terasa mudah, betul ya. Jadi itu untuk
pandemi COVID-19 seperti biasa, ya selalu diingatkan ya agar kalian selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan. Ya, dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah selalu mencuci tangan apabila melakukan aktivitas. Cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian memakai masker dan ya, selalu menjaga jarak. Oke ya. Sering olahraga. Dan sering, iya betul, lakukan olahraga. Oke ya. Nah, jadi itu untuk pesan hari ini. Ya. Untuk materi minggu depan, ya perhatikan untuk materi minggu depan, kita masuk ke materi tentang fungsi dari lembaga pendidikan dan lembaga politik. Ya. Jadi di rumah itu kalian baca-baca bukunya, materinya ya, sehingga minggu depan kita langsung bisa masuk materi. Kalian sudah memahami sedikit garis besarnya tentang lembaga pendidikan dan lembaga politik ya. Nah, untuk hari ini kita cukup dulu materinya ya. Terima kasih kalian sudah menyimak materi ini dengan baik ya. Sebelum kita pulang, ya silakan dikemas dulu